Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih naik 0,70% ke angka 7.323. Dan di video ini saya coba analisa saham GoTo yang terpantau pada bulan Desember tahun lalu. JP Morgan masih masuk akumulasi dan cara pergerakan saat ini masih bergerak sideways. Bagaimana potensi saham GoTo ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham GoTo yang hari ini naik 1% lebih ke angka 87. Bisa kita lihat di grafik, cara pergerakan GoTo memang saat ini masih belum oke, masih berada di bawah garis EMA 150 yang saat ini di sekitar 97, dan saat ini mencoba untuk bertahan di support EMA 50 yang saat ini tepat di sekitar 87. Jadi walaupun sempat beberapa kali berada di bawah garis EMA 50, tapi cara candle ini belum terkonfirmasi break. Sehingga sampai saat ini EMA 50 masih berupa daerah support. Dan ada satu artikel berita dengan judul bocoran transaksi terbaru JP Morgan di saham GoTo. Artikel ini keluar tanggal 22 Desember tahun 2023. Bisa kita baca sekilas. JP Morgan kembali memantapkan posisi sebagai investor minor PT GoTo, Gojek, Tokopedia. Teranyar dalam satu pekan terakhir mereka melakukan 2 kali terekam menambah porsi kepemilikan di saham GoTo. Jadi yang pertama tanggal 15 Desember hari Jumat melakukan akumulasi, dan kedua pada Selasa ini tanggalnya mungkin dia typo, masih tetap melakukan akumulasi. Jadi untuk harga rata-rata tidak diketahui pada saat pembelian itu mereka dapat di harga berapa. Jadi sampai saat ini berarti di bulan Desember masih ada 2 kali akumulasi oleh JP Morgan. Dan bisa kita baca lebih lanjut. Secara keseluruhan JP Morgan sudah mempunyai saham GoTo sekitar 1 miliar lembar saham. Dan jika di rata-ratain, harga rata-rata kepunyaan mereka itu di sekitar 116. Sekarang kita coba lihat untuk technical 116 ini berarti di sekitar daerah sini apabila di rata-rata. Dan saat ini memang mereka masih loss. Jadi secara teknikal saat ini memang belum begitu oke. Dan jika kita perhatikan broker summary, kenaikan 1% lebih hari ini masih ada akumulasi. Dan asing jika kita lihat dalam 1 minggu terakhir mulai masuk akumulasi saham GoTo. Jadi untuk GoTo secara teknikal masih menarik coba dipantau. Salah satu sentimen negatif saat ini karena memang masih bermasalahnya TikTok Shop. Ya walaupun sudah mulai bergabung atau mulai merger, tapi TikTok Shop sampai saat ini masih dipermasalahkan untuk mungkin legalitas dan sebagainya. Sehingga ini merupakan sentimen negatif, tapi saat ini secara teknikal GoTo masih menarik coba dipantau. Apabila masih bisa bertahan di garis EMA 50 masih oke, masih bisa coba entry karena masih ada potensi sell kembali naik mengetes garis EMA 150 di 97 sampai harga 100 merupakan resisten psikologis untuk saham GoTo saat ini. Apabila berhasil break, GoTo baru akan mulai bergerak trend apabila memang terkonfirmasi berhasil break harga 100. Apabila berhasil rebound tapi mencoba melewati 100 masih gagal, saya lihat GoTo secara trend masih akan sideways. Sehingga masih ada potensi untuk kembali melemah ke garis EMA 50. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau coba entry, wait and see dulu menurut saya, karena saat ini masih mencoba bertahan di support EMA 50. Apabila terpantau GoTo gagal bertahan dan mulai melemah dan turun bawah garis EMA 50, sebaiknya jangan entry, kan saya lihat masih ada potensi melemah menuju angka 80 sampai 82. Dan cara pergerakan GoTo ada potensi untuk mulai bergerak downtrend kembali. Selanjutnya saya akan coba update juga pergerakan dari saham Telkom. Bisa kita lihat Telkom secara teknikal sebenarnya saat ini masih sangat oke. Sebelumnya memang downtrend tapi setelah berhasil rebound dari 3.500, Telkom sudah berhasil naik melewati garis EMA dan saat ini secara trend masih uptrend walaupun dalam beberapa minggu terakhir ini mulai sideways. Dan sampai saat ini masih mencoba untuk melewati resisten kuatnya di 4.000. Tapi garis EMA 50 bisa kita lihat saat ini pelan-pelan sudah mulai bergerak naik, ada potensi sudah berpotongan dan melanjutkan kenaikan. Dan untuk broker summary pun bisa kita perhatikan kenaikan 1% lebih hari ini masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga bisa kita lihat walaupun dalam 2 minggu terakhir ini masih sideways dan masih mencoba untuk break 4.000, asing terpantau masih terus masuk akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi dari pertengahan atau akhir November, asing sudah mulai masuk akumulasi sampai awal Januari ini. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham Telkom, menurut saya sampai saat ini masih sangat layak untuk di hold. Selama masih terus ada akumulasi, Telkom saya lihat kedepannya masih ada potensi besar untuk break 4.000 dan lanjut uptrend menuju target berikutnya sekitar 4.150 sampai 4.200. Jadi untuk teman-teman yang belum sempat entry pun masih bisa dipantau saat ini. Kayak saat ini mulai sideways, bisa buy on breakout apabila berhasil break 4.000.
Selanjutnya saham Pertamina juga bisa kita lihat hari ini naik 8% lebih ke 1265. Untuk saham Pertamina jika kita perhatikan saat ini kembali naik di atas support EMA 50. Ya, sebelumnya memang sempat turun bawah garis EMA 50, tapi hari ini kembali bisa bertahan dan rebound kembali. Jadi secara pergerakan saham Pertamina masih oke secara tren. Bisa kita lihat sebelumnya sempat turun bawah garis EMA 150, saat itu pelan-pelan mulai naik dan saat ini masih terbentuk high low. Dan untuk saham Pertamina jika kita perhatikan kenaikan 8% lebih ini juga masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga hari ini masuk dengan jumlah lumayan besar. Jadi saham Pertamina saya lihat secara tren masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 1300. Sebelumnya mencoba untuk break memang masih gagal dan melemah. Hari ini candle lumayan solid plus ada akumulasi besar. Saya lihat masih ada potensi untuk break 1300 setelah lanjut naik menuju target berikutnya ke 1400. Jadi untuk teman-teman yang belum sempat entry, menurut saya saatnya coba tunggu kembali di sekitar 1200 untuk entry di sekitar daerah support di garis EMA 50 ini. Dengan target take profit jangka pendek di 1300 sampai target lebih jauh di sekitar 1400 untuk target take profitnya. Berikutnya saya akan coba update lagi pergerakan dari saham ESA yang hari ini sudah naik mencapai garis EMA 50 di sekitar 575. Dan bisa kita lihat ESA secara pergerakan memang saat ini masih belum oke. Untuk tren jangka menengah masih bergerak downtrend, beberapa kali sempat rebound tapi mencoba untuk melewati garis EMA 50 selalu gagal break. Walaupun memang pada sebelumnya mengetes ini candle tidak oke, ini candle merah, hari ini mengetes ini candle hijau, sehingga secara teknikal atau secara candle ini lebih oke daripada sebelumnya. Tapi tetap saja apabila terpantau masih belum berhasil break, maka ESA secara pergerakan masih akan sideways cenderung downtrend. Sedangkan untuk resisten saat ini di 550 belum terkonfirmasi break walaupun hari ini ditutup di 560. Dan di bawahnya ada support psikologis di 500 yang jika kita lihat dari tahun lalu di bulan Mei ESA masih bisa bertahan dan rebound dari harga 500. Dan di bulan Desember tahun lalu juga mengetes 500 masih bisa bertahan dan rebound. Tapi ingat, garis EMA 50 saat ini di 580 masih berupa resisten kuat. Dan jika kita perhatikan di sini, kenaikan 5% lebih hari ini terpantau malah ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Dan asing memang terpantau hari ini masih masuk akumulasi. Dan untuk ESA tetap usaha harus hati-hati. Kenaikan hari ini terpantau tidak ada akumulasi, malah ada distribusi plus ada candle dengan shadow ke atas lumayan panjang. Jadi hati-hati apa masih ada potensi untuk mulai melemah kembali apabila ternyata besok atau minggu ini kembali mencoba naik di atas garis EMA 50 masih gagal. Karena ingat 550 sama saat ini belum terkonfirmasi break, garis EMA 50 pun masih belum terkonfirmasi break. Apabila terpantau ternyata terkonfirmasi gagal break, ESA masih ada potensi melemah kembali menuju support psikologis di harga 500. Jadi paling aman apabila teman-teman sudah bersedia pada sekitar 500-an, pertimbangkan untuk take profit apabila ESA ternyata masih kesulitan untuk melewati support EMA 50 ini. Atau hold saja terus selama support psikologis 500 tidak terlewati. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.